Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Siti Rukoyah dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 8 standar nasional pendidikan dasar dan menengah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ajin Taufik, MPD. Pembahasannya yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam standar sarana dan prasarana, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu standar pengelolaan. Pendahuluan. Pendidikan merupakan sektor penting dan utama dalam pembangunan bangsa. Negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Standar pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada 8 standar pendidikan nasional atau SMP. Standar tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan lain sebagainya. Kedelapan standar harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Salah satu acuan untuk menilai seberapa jauh angka mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah melalui akreditasi sekolah. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, antara tahun 2014 sampai 2017, capaian akreditasi dengan nilai capaian minimal terakreditasi B yaitu SD 84%, SMP 81%, SMA 85%, dan SMK yaitu 65%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat banyak sekolah yang berada di bawah standar minimal, terutama untuk tingkat SMK yang masih rendah, yaitu 35% sekolah SMK memiliki nilai di bawah standar. Dalam konteks Sisdiknas, diperlukan standar yang perlu dicapai dalam mencapai tujuan. Perlunya standar pendidikan disebutkan Tilar pada tahun 2012, halaman 76-77, dikarenakan beberapa alasan, antara lain. Yang pertama, standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan politik untuk menilai sejauh mana warga negara mempunyai visi yang sama serta pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan negara. Yang kedua, standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan globalisasi di mana Indonesia sebagai bagian dari dunia bersaing dan perlunya untuk terus meningkatkan kualitas agar tidak menjadi budak bangsa lain. Yang ketiga, standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan di mana Indonesia sebagai negara berkembang akan terus meningkatkan kualitas dalam meningkatkan martabatnya untuk menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan telah tertuang dalam Peraturan Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Kemendikbud tersebut, standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi sikap, ialah peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan perkembangan anak yang cakupan lingkungannya disesuaikan dengan cakupan pendidikan pada tingkat mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan, regional, dan internasional. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Setiap tingkat berada pada tingkat teknis dan turunannya. Uraian standar kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan ini adalah lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Uraian standar kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan ini adalah lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Yang ketiga, pada dimensi keterampilan lulusan harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Pada tingkat SD dan sederajat, pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Pada tingkat SMP dan sederajat, pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Sedangkan pada tingkat SMA dan sederajat, pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Yang kedua, standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam standar proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pada standar proses, prinsip pembelajaran sangat ditekankan, dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran mulai dari perencanaan yang mencangkup penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh, dan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan,
serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawasan. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, yaitu merupakan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri dari yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bentuk penilaian oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan siswa. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Selain itu, penilaian oleh satuan pendidikan digunakan untuk penjaminan mutu dengan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria kenaikan kelas. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu berbentuk ujian nasional atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk pemetaan mutu, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang berikutnya, pembinaan, dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip-prinsip penilaian yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam penyesuaian. Prinsip-prinsip penilaian yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam sesuai dengan standar penilaian harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan, kriteria, akuntabel. Dan apabila mengacu pada prinsip penilaian berbasis kelas, selain prinsip tadi juga harus ada prinsip motivasi, validitas, berkesinambungan, bermakna, serta edukatif menurut Sanjaya. Prinsip penilaian tersebut haruslah terakomodir dalam kegiatan penilaian di satuan pendidikan, baik pendidikan yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun oleh pemerintah. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidik, prajabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 25 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidik adalah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Standar pendidik dan tenaga kependidikan tertuang dalam berbagai peraturan di antaranya A. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial. B. Permendiknas
Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta sosial. C. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 standar guru yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. D. Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah yang berisikan mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial. Yang E. Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah yang berisikan kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga perpustakaan, yaitu kompetensi manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, serta pengembangan profesi. F. Permendiknas nomor 26 tahun 2008 standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Tenaga laboratorium harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai serta 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, administratif, dan profesional. Pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing memiliki peran dan tugas yang saling terkait satu dan lainnya, serta saling mendukung. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat belajar di satuan pendidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Setiap tingkat satuan pendidikan memiliki kriteria minimum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang, seperti pengaturan mengenai jumlah minimal yang dapat dilayani dari tingkat SD minimal 6 rombongan belajar sampai tingkat SMP dan SMA minimal 3 rombongan belajar. Setiap tingkat satuan pendidikan memiliki kriteria minimum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang, seperti pengaturan mengenai jumlah minimal yang dapat dilayani dari tingkat SD minimal 6 rombongan belajar sampai tingkat SMP dan SMA minimal 3 rombongan belajar. Satuan pendidikan setidaknya harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, jamban gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, ruang konseling, ruang tata usaha, ruang organisasi kesiswaan, laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, ruang praktek teknis. Masing-masing berbeda kebutuhannya sesuai dengan tingkat pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi
Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembut, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Pembiayaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang kedelapan, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus yaitu keberadaan sekolah atau madrasah yang pengelolanya tidak mengacu kepada SNP dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi WSNP. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.